Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam teknologi era industri 4.0 menuju 5.0. Pendidikan 4.0 merupakan pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 dengan bercirikan pendidikan lebih memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajarannya. Dengan penggunaan teknologi tersebut memungkinkan proses pembelajaran berlangsung tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam arti, proses pembelajaran tidak hanya di ruang kelas saja dan pada saat jam pelajaran saja. Istilah Industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintahan Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Jerman merupakan negara pertama yang membuat roadmap atau grand design tentang implementasi ekonomi digital. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor. Yang pertama, peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Dan yang terakhir, yang keempat, perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3 dimensi printing. Era revolusi 4.0 ditandai oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence, superkomputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang menjadi kampung global. Revolusi Industri 4.0 memberikan dampak ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Namun demikian, di sisi lain, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia sehingga diestimasi terjadi sampai tahun 2030 karena diambil alih oleh robot. Hal ini menjadi ancaman dunia termasuk Bank Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angkatan pengangguran yang cukup tinggi. Mencermati berbagai perubahan dan inovasi serta perkembangan yang ada, pemerintah Indonesia saat ini telah melaksanakan langkah-langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah dituntut menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui proses pendidikan yang berkualitas dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga perguruan tinggi. Maka hadirlah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka guna menjawab tuntutan perubahan pada era revolusi industri 4.0. Hadirnya revolusi 4.0 yang menawarkan literasi baru yakni data, teknologi, and human interaction sebagai sebuah jenis tesis baru era teknologi digital. Sejak tahun 2018 muncul antitesis dari Jepang yang lebih menjunjung manusia di samping terjadinya revolusi data dan teknologi. Menurut kantor kabinet Jepang, Suciti 5.0 didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan menyelesaikan masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Sebenarnya, konsep revolusi 4.0 dan Suciti 5.0 tidak memiliki perbedaan yang jauh. Hanya saja konsep Suciti 5.0 lebih memfokuskan konteks terhadap manusia. Jika revolusi 4.0 menggunakan kecerdasan buatan sebagai komponen utama dalam membuat perubahan di masa yang akan datang, maka Suciti 5.0 menggunakan teknologi modern, hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Suciti 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi internet. Suciti 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri.
Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Pada era revolusi industri 4.0 diperlukan literasi, yaitu literasi data, literasi manusia, dan literasi teknologi. Pembelajaran di era revolusi 4.0 dapat menerapkan hybrid atau blended learning and case-based learning. Pendidikan dalam era revolusi 4.0 memungkinkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran berdampingan dengan robot. Tantangan pasti akan dihadapi dalam setiap transisi inovasi dan teknologi. Kita harus berani dan siap. Jika tidak, maka akan tenggelam dalam disrupsi ini. Lalu, bagaimana dengan kesiapan pendidikan di Indonesia? Trending pendidikan di Indonesia saat ini yaitu online learning yang menggunakan internet sebagai penghubung antara pendidik dan peserta didik. Peran pendidik dalam era revolusi 4.0 harus diwaspadai. Para pendidik tidak boleh hanya menitik beratkan tugasnya hanya dalam transfer ilmu, namun lebih menitik beratkan menekankan pada pendidikan karakter, moral, dan keteladanan. Hal ini dikarenakan transfer ilmu dapat digantikan oleh teknologi, namun penerapan soft skill dan hard skill bisa digantikan dengan alat dan teknologi secanggih apapun. Dengan lahirnya Society 4.0 diharapkan dapat membuat teknologi di bidang pendidikan yang tidak merubah peran pendidik dalam mengajarkan pendidikan moral dan keteladanan bagi para peserta didik. Untuk mewujudkan cita-cita Making Indonesia 4.0 harus ada wujud konkret dan usaha yang keras untuk pemerintah Indonesia dan kita semua dalam menyongsong era digitalisasi. Pendidikan di Indonesia perlu melihat kembali infrastruktur yang ada, pengembangan sumber daya manusia, menyinkronkan pendidikan dan industri, serta penggunaan teknologi sebagai alat kegiatan belajar mengajar. Sedangkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, perguruan tinggi mesti memperlihatkan 4 hal pendidikan berbasis kompetensi, pemanfaatan Internet of Things, pemanfaatan virtual atau augmented reality, and yang terakhir pemanfaatan artificial intelligence. Dengan itu diharapkan pendidikan di Indonesia telah siap memasuki era disrupsi. Baik, cukup sekian.